Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, hari ini kita masuk pada materi baru yaitu sistem ekspresi pada manusia. Tetap semangat ya. Seperti biasa, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu capaian apa yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini. Yang jelas, hal yang kalian akan dapatkan yang pertama, kalian akan mampu mengidentifikasi organ apa saja yang menjadi bagian dari sistem ekspresi. Kemudian, kalian akan mampu menjelaskan struktur dan fungsi dari organ ekspresi. Dan yang ketiga, kalian akan mampu menjelaskan proses pengeluaran dari zat sisa. Nah, apa sih ekspresi itu? Kemudian, apakah ekspresi itu sangat penting bagi tubuh kita? Atau bahkan ekspresi itu sebaiknya tidak boleh ada di dalam tubuh kita? Mari kita lihat ya bersama-sama. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Kemudian muncul pertanyaan, apakah memang zat sisa itu harus dikeluarkan dari tubuh kita? Namanya saja zat sisa, maka dia sudah tidak berguna bagi tubuh kita. Sama seperti sampah yang dihasilkan oleh rumah. Apakah kalian akan membiarkan sampah-sampah itu tetap berada di dalam rumah? Apa yang akan terjadi apabila sampah itu tetap berada di rumah? Kemungkinan banyak ya, bisa terjadi penyakit, kemudian muncul bau tidak sedap, dan yang paling utama adalah tidak baik bagi kesehatan. Kemudian kita masuk kepada macam-macam dari organ ekskresi. Organ ekskresi itu ada 4. Yang pertama kulit, yang kedua paru-paru, yang ketiga hati, dan yang terakhir adalah ginjal. Nah, Ustazah akan menjelaskan satu persatu dari organ ekskresi ini. Perhatikan ya, kalau perlu siapkan buku catatannya. Yang pertama adalah kulit. Kulit ini merupakan organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Apa yang dihasilkan dari kulit yaitu keringat. Keringat ini sendiri terdiri dari air dan garam mineral. Nah, bagi yang pernah tidak sengaja atau iseng mencicipi keringatnya, pasti akan terasa asin ya. Kemudian, lapisan-lapisan dari kulit. Lapisan dari kulit itu ada seperti pada gambar, kalian bisa melihat. Yang paling atas itu adalah lapisan epidermis atau lapisan kulit terluar. Kemudian ada lapisan di dalam, di tengah, yaitu lapisan dermis. Dan lapisan yang paling dalam yaitu lapisan subkutan. Lapisan subkutan ini terdiri dari jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, anak-anak bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa gambar yang Ustazah lingkari. Ini adalah gambar-gambar penting yang harus kalian pahami, bahwa di kulit ini terdapat kelenjar minyak, kemudian ada kelenjar keringat. Kalau kalian bisa lihat di sini ada yang tali melingkar-lingkar, itu adalah kelenjar keringat. Kemudian ada akar rambut, bisa terlihat ya, akar rambut. Lalu ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini bisa ditunjukkan pada helaian benang yang berwarna merah dan biru, itu tanda dari pembuluh darah ya. Nah, berikutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi dari keringat itu sendiri. Yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki itu berbeda ya. Tergantung dari jumlah aktivitas juga, yaitu ada di poin ketiga. Kemudian usia juga, usia mempengaruhi dari produksi keringat kita. Dan yang terakhir adalah cuaca. Cuaca ini jelas, ketika cuacanya panas kita akan jauh lebih sering atau lebih banyak menghasilkan keringat.
Kemudian organ ekskresi berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru ini ternyata bersinggungan dengan satu sistem organ lagi, yaitu organ pernapasan. Benar. Nah, bedanya kalau organ pernafasan itu membahas tentang jenis-jenis atau bagaimana mekanisme udara yang masuk dan udara yang keluar. Tetapi kalau ekskresi yang dibahas itu cukup gas atau udara buangnya saja atau udara sisanya saja. Nah, di sini apa yang dihasilkan oleh paru-paru? Yang dihasilkan oleh paru-paru itu adalah karbon dioksida dan uap air. Jadi kita juga menghasilkan uap air nih dari sisa pernafasan. Kalau nggak percaya, coba aja hembuskan nafas kalian ke cermin. Maka di situ akan muncul titik-titik air ya, yang membuktikan bahwa kita juga menghasilkan uap air. Oke, berikutnya adalah organ ekskresi yang kita sebut hati atau liver ya. Di sini fungsi hati ada 4. Yang pertama, mengubah glukosa menjadi glikogen. Ini cadangan makanan yang nantinya akan disimpan di otot. Kemudian yang kedua, merombak eritrosit, tahu eritrosit ya, sel darah merah menjadi pewarna empedu atau biliverdin dan pewarna urin dan feses atau bilirubin. Ya, itu sebabnya urin kita berwarna dan feses juga seperti itu. Lalu yang ketiga, menetralkan racun, dan yang terakhir, merombak kelebihan protein menjadi urea. Yang terakhir ini adalah organ ekskresi kita, yaitu ginjal. Ini tidak kalah penting ya di antara semua organ ekskresi yang kita miliki. Nah, ciri-ciri dari ginjal, yang pertama, dia memiliki bentuknya kecil seperti biji kacang merah, kemudian terletak di rongga perut tetapi di bagian belakang. Jadi nggak ke bawah-bawah banget ya. Jadi dia tuh di bagian rongga perut tapi di belakangnya. Jadi agak naik sedikit dari pinggang. Kemudian fungsi dari ginjal itu sendiri dia sebagai tempat untuk memproses urin. Nah, berikutnya ini adalah bagian-bagian dari ginjal. Bagian-bagian dari ginjal bisa kalian lihat di situ ada medula, kemudian ada korteks, ada pelvis, dan ada ureter. Lalu ada yang Ustazah lingkari berwarna kuning itu ya. Nah, ini adalah nefron. Nefron itu apa? Nah, di slide berikutnya Ustazah jelaskan bahwa nefron adalah tempat terjadinya proses pembentukan urin. Ya. Nefron sendiri itu terbagi menjadi 2. Nefron itu ada badan Malpighi dan ada tubulus. Tubulus itu saluran-salurannya. Satu persatu ya. Yang pertama adalah badan Malpighi. Badan Malpighi ini terdiri dari 2 nih yang Ustazah lingkari warna merah ya. Ada glomerulus. Glomerulus itu ada seperti isian berwarna merah ya, seperti benang-benang yang berkumpul di dalam. Kemudian ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini adalah wadahnya, wadah dari glomerulus. Nah, satu kesatuan ini disebut badan Malpighi. Ya, kemudian yang melingkar-lingkar yang kalian lihat ini adalah saluran panjang atau tubulus. Oke. Nah, yang A itu adalah tubulus contortus proximal. Yang B adalah lengkung Henle, seperti gambarnya dia melengkung. Kemudian yang C adalah tubulus contortus distal. Dan yang terakhir D adalah tubulus collectifus. Kita masuk pada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus, kemudian menghasilkan urin primer. Filtrasi ini apa? Filtrasi itu adalah penyaringan urin ya. Jadi nanti ada zat-zat sisa akan masuk ke dalam badan Malpighi, lebih tepatnya akan masuk ke dalam glomerulus, kemudian disaring. Ternyata urin primer yang dihasilkan
itu masih memiliki kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, maksudnya asam amino, kemudian ada glukosa. Itu tidak boleh dibuang karena dia masih diperlukan oleh tubuh. Lalu dia akan masuk ke dalam tubulus proksimal atau TKP, tubulus contortus proksimal. Nah, di sini terjadi reabsorpsi, penyerapan kembali. Jadi diserap lagi nih. Kemudian menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini nanti akan melewati lengkung Henle dan masuk ke dalam tubulus contortus distal melalui proses augmentasi. Proses augmentasi ini adalah proses penambahan zat sisa. Jadi nanti akan ditambahkan lagi ion-ion yang tidak berguna bagi tubuh. Lalu kemudian akan dikeluarkan melalui tubulus colectivus. Nah, setelah keluar dari nefron, maka urutannya dia akan keluar, urin tadi akan keluar dari ginjal, lalu akan melalui ureter dan masuk terkumpul di dalam kantong kemih. Lalu selanjutnya akan dibuang keluar melalui saluran uretra. Jangan kebalik ya antara ureter dan uretra. Nah, anak-anak Ustazah, sekian penjelasan singkat dari Ustazah. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, bisa menanyakannya pada virtual meeting kita ya. Dan itu akan Ustazah jawab sejelas-jelasnya. Dan tetap semangat. Sekian dari Ustazah, semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa jika ada latihan yang akan Ustazah bagikan, silahkan dikerjakan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.